Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur YouTube, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol pembahasan tentang ayat-ayat suci Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran bersamaan dengan puasa di bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Semoga obrolan kita, diskusi kita di siang hari ini ya, teman-teman mau ngobrol dengan saya bisa menambah pahala ya, amal bekal kita untuk hari kemudian. Oke teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Anfal di ayat 17 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma romaita id romaita walakinallaha roma waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Yang artinya sebagai berikut: falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, bukanlah kalian yang membunuh, tetapi Allah lah yang membunuh di situ. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma, dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, ketika kamu melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah, dan untuk memberikan kemenangan yang baik untuk kaum muslimin. Innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu. Jadi ayat ini turun ketika terjadi peristiwa perang Badar ya teman-teman, di mana waktu itu jumlah kaum muslimin waktu itu sangat sedikit, sekitar 300 orang, sedangkan orang kafir Quraisy ya dari Mekah yang menyerang ke Madinah waktu itu jumlahnya hampir 3 kali lipat, hampir sejumlah 900 atau sebagian dikatakan 1000 orang. Jadi 3 kali lipatnya jumlah dari jumlah pasukan muslimin. Waktu itu memang akhirnya terjadi perang ya. Perang itu walaupun dari jumlahnya yang sangat sedikit berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat. Pada waktu terjadi perang tersebut, Rasulullah SAW berusaha ya semampu beliau ketika terjadi perang. Salah satunya beliau itu mengambilin kerikil, dilemparkan ke arah musuh ya. Dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan waktu itu bahwasanya hampir nyaris semua kerikil-kerikil yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW tepat pada mengenai mata musuh-musuh daripada kaum muslimin. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwasanya ketika terjadi berkecamuknya perang Badar tersebut, Rasulullah SAW ini ya mengambil pasir kan, meminta segenggam pasir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dilemparkanlah genggaman pasir itu ke arah lawan ya, ke arah musuh-musuhnya yang menyerang kota Madinah ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasir-pasir itu pada yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW itu mengenai mata dari musuh-musuh kaum muslimin waktu itu. Pada terganggulah penglihatan mereka, dan ketika itu terjadi kemudian turunlah ayat dari surat Al-Anfal di ayat ke-17 tadi. Jadi ada riwayatnya ya, turunnya ayat itu berkenaan dengan peristiwa yang terjadi ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar itu memang waktu itu Rasulullah ketika berada di Madinah ya waktu itu, dan waktu itu atas ide daripada salah seorang sahabat dari Persia, Salman Al-Farisi, kota Madinah itu dibikin keliling ya, dibikin parit
mengelilingi kota Madinah. Karena waktu itu dikatakan jumlah musuhnya sangat besar sekali, 3 kali lipat dari kaum muslimin. Kemudian diadakan ide kemudian diungkapkan ya, ada ide dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Salman Al Farisi ya, radhiyallahu anhu. Jadi kemudian dikelilingi parit, walaupun dalam pembuatan parit pun banyak hal-hal yang kontroversial, karena ketika Rasulullah di Madinah, selain orang kaum muslimin, kaum munafikin juga banyak gitu kan. Ketika mereka ini bikin parit juga banyak yang menghindar gitu kan. Ada yang mau membantu, ada juga yang pura-pura membantu, kemudian juga cuma kerja sedikit pulang. Begitupun ketika mau perang tuh juga banyak yang surut mundur ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi teman-teman, dari kisah ini juga kita bisa mengambil intinya ya, pesannya di mana ketika sesuatu tuh hampir nggak mungkin kan, karena jumlahnya 1000 melawan 300 kan. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di perang Badar itu sendiri dikabarkan Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu kaum muslimin. Dan akhirnya diberikan kemenangan, walaupun waktu itu sepertinya kalau di mata manusia itu ditampakkan sangat mustahil ya teman-teman. Jumlahnya 300 melawan 1000 pasukan gitu kan. Tapi dengan memanjatkan doa, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata segala sesuatu yang mustahil itu pun bisa terjadi. Makanya di sini dikatakan, ditutup ayat ini, di akhir ayat tersebut dikatakan innallaha samiun alim. Jadi Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau hal seperti itu aja yang tampaknya mustahil bisa terjadi, juga mungkin ada baiknya kita yang mungkin saat ini dengan kondisi yang berbeda dari saat itu, banyak mungkin sahabat-sahabat, teman-teman juga mengalami kesulitan hidup gitu kan, dalam mencari nafkah itu kesulitan. Ada baiknya kita memanjatkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti dikatakan dalam ayat di surat Al-Anfal tadi di ayat 17, innallaha samiun alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui suatu gitu kan. Nah, kita ya, sangat wajiblah untuk kita ya, ketika kita mengalami kesulitan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir doa kita ada baiknya kita sebutkan salah satu asmaul husna Allah gitu kan, innallaha samiun alim. Jadi Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu, dan itu salah satu hal yang menyebabkan doa kita dijabah. Salah satunya kita bermohon dengan menyebut salah satu asmaul husna daripada milik Allah Subhanahu wa taala. Oke gitu teman-teman, ini sekedar obrolan siang gitu kan. Saya obrolan tentang hal-hal yang bersifat religius. Semoga bermanfaat, dan saya akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang menonton video ini mendapatkan pembelajaran dan manfaat, dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.